Bab 5174, Terobosan. Bau darah dari reruntuhan Istana Ketujuh belum hilang, dan penguasa Istana Ketujuh telah memerintahkan orang-orang untuk membersihkan ruang batu yang terpencil. Dinding bagian dalam ruang batu bertatahkan batu giok meditasi langka, yang dapat sedikit menekan fluktuasi kekuatan spiritual dan paling cocok untuk penyembuhan. Dev, ini 3 pil pemusat roh yang tersisa di Istana Ketujuhku. Pil-pil ini sangat efektif dalam menstabilkan jiwa. Kau bisa menggunakannya dulu. Master Istana Ketujuh memegang kotak giok dengan kedua tangannya, sikapnya penuh hormat hingga tampak rendah hati. Dia telah menyaksikan kengerian roh surga ke-9 dengan mata kepalanya sendiri, dan kini menghadapi Dev, dia tidak lagi memiliki rasa permusuhan seperti sebelumnya. Huo Jingjing membantu Dev duduk, mengerutkan kening saat dia melihat energi hitam menyebar dari dadanya. Energi jahat ini sangat kuat, apakah ini akan merusak fondasi? Dev melambaikan tangannya dan memasukkan pil konsentrasi ke dalam cincin penyimpanannya, tidak apa-apa. Meskipun kekuatan senior Chi Yun dahsyat, masih ada ruang untuk perbaikan. Hanya saja tubuhku belum mampu menahannya untuk saat ini. Ia mengusap dahinya dengan ujung jarinya, dan cahaya kemasan yang samar-samar melintas. Bayangan menara penekan iblis perlahan berputar di dalam tubuhnya. Aku perlu menyendiri selama beberapa hari, jadi aku akan menyusahkan Master Istana Ketujuh untuk mengurus tempat ini. Sebelum dia selesai berbicara, lingkaran cahaya kemasan samar muncul di sekitar Dev, dan dia perlahan tenggelam ke dalam tanah. Dinding batu yang bertatakan giok Jingxin bergetar hebat, dan bayangan menara kuno menjulang dari tanah, menelan seluruh sosoknya. Apakah ini ruang independen di dalam senjata ajaib? Master Istana Ketujuh menarik napas dalam-dalam dan menatap lempengan batu di tanah yang telah kembali rata, matanya dipenuhi kengerian. Mampu menghubungkan ruang senjata ajaib dengan urat bumi jauh melampaui pengetahuan para kultivator di surga ketiga. Namun, di dalam menara penekan setan, pemandangannya sangat berbeda. Ada banyak sekali batu abadi dan pembuluh darah spiritual di menara penekan iblis, begitu pula herba abadi dan berbagai harta spiritual. Semua ini direbut oleh Dev setelah ia menghancurkan sekte-sekte tersebut. Setan tua terkutuk, dengan kekuatan yang begitu hebat, apakah kau mencoba menghancurkan tubuhku dan membangunnya kembali? Dev menggertakkan giginya dan melatih keterampilan mentalnya, mencoba memperbaiki tubuhnya. Saat teknik konsentrasi jantung dipraktikkan, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuh Dev. 3 hari 3 malam berlalu dengan tenang. Di luar ruang batu, Huo Jingjing, Mo Qingyun dan Hu Mazi mengikuti dari dekat. Master Istana Ketujuh datang berkunjung setiap hari, dan ramuan penyembuh yang dibawanya memenuhi separuh ruangan. Ia bahkan memberikan sumsum giok Xuanbing, yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Saudari Jingjing, apakah menurutmu akan terjadi sesuatu pada Dev? Mo Qingyun menggosok telapak tangannya, wajahnya penuh kekhawatiran. Ia masih tak bisa melupakan tatapan mengerikan Dev saat ia bertransformasi menjadi Dewa Iblis. Tekanan yang menghancurkan dunia membuatnya tak bisa tidur nyenyak di malam hari. Huo Jingjing menatap pintu batu yang tertutup rapat itu dengan tatapan tegas di matanya, dia bukan tipe orang yang mudah jatuh. Meski begitu, keringat dingin muncul di tangannya yang terkepal. Pada saat ini di menara penekan iblis, Dev tengah menjalani transformasi total. Retakan. Seolah-olah belenggu tak terlihat telah putus, energi ungu emas di tubuh Dev melonjak 3 kali lipat, dan gelombang udara di sekitar tubuhnya langsung menuju ke puncak menara. Penghalang tingkat kelima alam abadi tersebar hancur dengan suara keras, dan kekuatan spiritual yang melonjak mengalir deras melalui meridian dan akhirnya menetap di kedalaman Laut Qi. Kekuatan Dev mengalami lompatan kualitatif. Tingkat ke-6 negeri dongeng yang tersebar. Dev perlahan membuka matanya, dan kilatan cahaya ungu emas melintas di matanya. Ia merentangkan telapak tangannya, dan seberkas energi ungu kemasan melompat di ujung jarinya. Saat menyentuh udara, energi itu menimbulkan riak-riak kecil di angkasa. Apakah ini kekuatan tingkat ke-6 dari alam abadi longgar? Dia bergumam kepada dirinya sendiri, merasakan rasa penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tubuhnya. Luka yang sebelumnya dikikis oleh roh jahat telah berkeropeng dan rontok, hanya meninggalkan bekas luka dangkal, yang dibalut energi ungu emas dan samar-samar memancarkan kehangatan. Sebagian besar batu abadi di menara penekan setan berangsur-angsur meredup, seolah-olah mereka telah menyelesaikan misinya. Dev berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan serangkaian suara letupan yang tajam, dan setiap inci ototnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Kekuatan alam Sanxian tingkat ke-6 yang dilepaskan Dev sudah cukup untuk menghadapi para kultivator alam duniawi. Bab 5175, Kultivasi Ganda. Senior Chi Yun, terima kasih banyak kali ini, kata Dev lembut. Setelah hening sejenak, suara malas Raja Iblis Awan Merah bergema di benaknya, "Nak, jangan terlalu cepat senang. Kedua orang tua itu hanyalah antek. Organisasi yang bisa mengirimkan orang-orang seperti itu pasti memiliki monster tua yang lebih kuat di belakang mereka. Dengan kultivasimu yang terbatas, kau harus kabur jika bertemu mereka." Dev tersenyum. Lari, tidak ada kata kabur dalam kamusku. Sialan, kau cuma tahu cara menyombongkan diri. Kalau aku tidak menindakmu beberapa kali ini, kau pasti sudah mati sejak lama kalau tidak kabur.
Raja Iblis Scarlet Cloud mengungkapkan kebenaran tanpa keraguan sedikitpun. Dev merasa malu sejenak, lalu dia bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, bergegas keluar dari menara penekan iblis dan mendarat di ruang batu. Dev, Huo Jingjing bergegas menghampiri setelah melihat pintu batu terbuka. Melihat ekspresinya yang bersemangat, hatinya akhirnya tenang, tetapi matanya memerah tanpa sadar. Kau membuatku takut setengah mati. Mo Qingyun juga bergegas maju, dan kedua gadis itu memeluk Dev dengan erat, sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Hari-hari ini, mereka benar-benar khawatir dengan cedera Dev. Master Istana Ketujuh mengikuti dari belakang, dan ketika dia merasakan aura tingkat ke-6 alam abadi dari Dev, matanya hampir keluar dari kepalanya, baru beberapa hari. Kamu sudah menerobos? Sangat sulit untuk naik satu tingkat di alam abadi yang tersebar. Seorang kultivator biasa mungkin tidak dapat mencapai ambang batas bahkan setelah menghabiskan 10 atau 8 tahun. Namun, Dev berhasil menembus 2 tingkat sambil terluka parah. Kecepatan kultivasi ini benar-benar membalikkan kognisinya. Dev tersenyum dan tidak menjelaskan, terima kasih atas perhatian Anda, Master Istana Ketujuh. Di Menara Penindasan Iblis, 1 tahun di dunia luar sama dengan 100 tahun di dalam menara. Meskipun Dev hanya tinggal di sana selama 3 hari, hampir setahun telah berlalu di dalam menara. Dev merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya, dan ketika tatapannya tertuju pada Huo Jingjing dan Mo Qingyun, keduanya langsung melunak. Dia baru menyadarinya saat baru saja membuat terobosan. Meskipun kedua gadis itu tidak mengatakannya secara gamblang, mereka tidak bisa menyembunyikan rasa lelah di antara alis mereka, dan sirkulasi energi spiritual di tubuh mereka juga sedikit lamban. Jelaslah bahwa dia telah terluka dalam pertempuran sebelumnya dengan pengawal bayangan, tetapi dia hanya bertahan agar tidak membuatnya khawatir. Kalian berdua, kemarilah. Dev melambaikan tangannya, nadanya penuh kekhawatiran yang tak terbantahkan. Huo Jingjing dan Mo Qingyun saling memandang dan berjalan mendekatinya dengan patuh. Mo Qingyun tanpa sadar mencoba menyembunyikan memar di pergelangan tangannya, tetapi ditangkap oleh Dev. Kau ingin menyembunyikan luka kecil ini dariku? Ujung jari Dev mengusap warna ungu di pergelangan tangannya, tempat aura dingin pedang beracun Shadow Guard masih tersisa. Dan Jingjing, energi spiritualmu stagnan di dantianmu. Apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Pipi Huo Jingjing sedikit memerah, dan dia berbisik, tidak apa-apa, istirahatlah saja selama beberapa hari. Tidak. Dev menggelengkan kepalanya. Cahaya kemasan redup muncul di telapak tangannya, dan napas hangat menyelimuti mereka berdua. Energi jahat di tubuhmu telah menyerang meridianmu, dan pil biasa sulit diberantas. Aku akan menggunakan garis keturunan naga emas untuk membantumu membersihkan saluran, dan omong-omong. Dia berhenti sejenak, menatap pipi mereka yang langsung memerah, lalu berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku akan menggunakan metode kultivasi ganda untuk membantu kalian menstabilkan alam kalian. Kultivasi ganda. Mo Qingyun menarik tangannya seolah-olah dia telah terbakar, telinganya memerah hingga berdarah. Dev, ini terlalu. Huo Jingjing juga menurunkan pandangannya, bulu matanya yang panjang bergetar sedikit, dan memilih ujung jari pakaiannya, tetapi dia tidak menolak secara langsung. Lagi pula, terlalu memalukan bagi Dev untuk berbicara tentang kultivasi ganda secara langsung di depan banyak orang. Humazi, yang berdiri di samping, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menyilangkan tangannya dan menggoda. Dev, jika kamu ingin berhubungan intim dengan gadis-gadis, katakan saja secara langsung. Mengapa kamu masih berbicara tentang penyembuhan? Kita semua laki-laki, yang tidak mengerti siapa. Kamu tidak tahu apa-apa. Dev tertawa dan memarahi, energi dingin di tubuh mereka bertentangan dengan garis keturunan naga emasku. Hanya dengan membimbing mereka melalui kultivasi ganda, hal itu dapat dihilangkan sepenuhnya. Selain itu, mereka telah menemaniku melalui hidup dan mati, jadi bukankah aku harus membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka? Humazi tertawa, kalian pantas mendapatkannya. Kalian pantas mendapatkannya. Kalau begitu, cepatlah. Aku akan menunggu di luar dan memastikan tidak ada yang mengganggu kalian. Bab 5176, Bengkak. Mo Qingyun merasa makin malu dengan perkataannya, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Huo Jingjing menarik napas dalam-dalam dan menatap Dev. Meskipun ada rasa malu di matanya, dia bertekad, selama aku bisa membantu semua orang. Aku bersedia. Melihat respon Huo Jingjing, Mo Qingyun juga menggigit bibirnya dan mengangguk, tetapi dia menundukkan kepalanya lebih dalam. Dev tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengusap dahinya dengan ujung jarinya, dan cahaya kemasan menara penekan iblis menyala lagi, menyelimuti mereka bertiga. Ketika tawa Humazi menghilang dari telinga mereka, mereka bertiga sudah berdiri di aula dalam menara penekan setan. Energi spiritual di sini 100 kali lebih kaya daripada dunia luar. Batu-batu peri di seluruh tanah memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Tempat tidur giok di tengahnya dilapisi dengan giok hangat berusia ribuan tahun yang secara otomatis dapat menghangatkan jiwa. Jangan takut. Dev memegang tangan mereka, dan kehangatan darah naga emas mengalir melalui telapak tangannya. Tenangkan pikiranmu dan ikuti kekuatan spiritualku. Huo Jingjing dan Mo Qingyun memejamkan mata, merasakan udara kemasan hangat perlahan mengalir ke tubuh mereka. Mereka sedikit tegang pada awalnya,
tetapi ketika arus emas menyentuh luka dingin yang tersembunyi di meridian, mereka merasakan sensasi mati rasa yang nyaman dan berangsur-angsur rileks. Dev duduk bersila dan meminta keduanya duduk di kiri dan kanannya, dengan telapak tangannya bertumpu pada dantian mereka. Dia berlatih teknik konsentrasi jantung, memanfaatkan kekuatan asli garis keturunan naga emas di tubuhnya, yang berubah menjadi dua benang emas yang perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh kedua orang itu. Kemanapun darah emas itu mengalir, udara dingin dan suram mencair bagaikan es dan salju yang bertemu matahari, sambil menimbulkan suara, mendesis, pelan. Huo Jingjing dan Mo Qingyun mengerang, dan merasakan arus hangat mengalir dari dantian mereka. Energi spiritual yang tertahan mulai beredar liar, mengalir deras di sepanjang meridian mereka. Sekarang, teriak Dev, mengarahkan aura kedua orang itu agar menyatu dengan darah naga emasnya sendiri. Dalam sekejap, tiga sosok itu terbungkus dalam kepompong cahaya kemasan, di mana bayangan naga terkadang melayang dan bunga teratai hijau bermekaran. Kultivasi ganda bukan sekadar tentang pengambilan, tetapi tentang pelengkap dan resonansi energi. Garis keturunan naga emas Dev sangat mendominasi dan ganas, cukup untuk menetralkan rasa dingin di tubuh kedua pria itu. Kekuatan spiritual mereka juga memberikan umpan balik kepada Dev, memungkinkan keadaan pikirannya yang sedikit terburu-buru menjadi stabil secara bertahap setelah terobosannya. Kecepatan waktu di menara penekan iblis berubah perlahan. Apa yang terasa seperti sesaat di dunia luar akan terasa seperti berhari-hari di dalam menara. Dev berdiri dan mengenakan pakaiannya. Dengan kekuatannya saat ini, terlalu mudah baginya untuk melawan dua wanita sendirian. Ketika kepompong cahaya kemasan menghilang, Huo Jingjing dan Mo Qingyun perlahan membuka mata mereka. Cahaya spiritual mengalir di mata mereka, dan aura kuat dari tingkat ke-6 negeri dongeng yang tersebar terpancar dari tubuh mereka. Memar di pergelangan tangan Mo Qingyun telah lama menghilang, dan kulitnya sehalus batu giok. Kelelahan di antara alis Huo Jingjing menghilang, dan temperamennya menjadi semakin dingin dan elegan, namun dengan sedikit kelembutan setelah dipelihara. Aku telah mencapai terobosan. Mo Qingyun menatap telapak tangannya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, wajahnya penuh kejutan. Huo Jingjing juga mengepalkan tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hambatan yang mengganggunya sebelumnya telah benar-benar hilang, dan sirkulasi kekuatan spiritualnya menjadi 10 kali lebih lancar dari sebelumnya. Dev tersenyum dan menarik tangannya kembali. Meskipun darah naga emas di tubuhnya telah banyak terkuras, darahnya menjadi lebih kental. Sekarang kau tahu, kau tidak hanya berpikir untuk memanfaatkannya, kan? Pipi Mo Qingyun memerah dan dia melotot ke arahnya dengan nada mencela, tetapi dia tidak tahu bahwa tatapan ini penuh dengan pesona. Huo Jingjing melangkah maju dan memeluk lengan Dev dengan lembut, suaranya sedikit bergetar, kau hampir membunuh kami berdua. Seluruhnya bengkak. Dev menepuk punggung tangannya, tatapannya lembut, tidak apa-apa, butuh waktu untuk pulih. Ketiganya tersenyum satu sama lain, dan rasa malu mereka sebelumnya telah lama berubah menjadi pemahaman diam-diam. Ketika mereka berjalan keluar dari menara penekan setan lagi, mata Humazi melebar ketika dia melihat aura Huo Jingjing dan Mo Qingyun. Astaga, alam sansian tingkat 6. Humazi menyeka matanya, bergegas menghampiri, dan berputar mengelilingi mereka berdua. Dev, metode penyembuhanmu terlalu ampuh, ya. Tidak hanya menyembuhkan penyakit, tapi juga membantu mempercepat pertumbuhan. Ia mengedipkan mata pada Dev. Katakan yang sebenarnya, apakah tenagamu terkuras di sana beberapa hari ini? Bab 5177, begitu kuat. Wajah Mo Qingyun memerah lagi setelah apa yang dia katakan dan dia bersembunyi di belakang Huo Jingjing. Huo Jingjing berkata dengan marah, Tuan Hu, berhenti bicara omong kosong. Dev tertawa terbahak-bahak dan merangkul bahu mereka, ingin tahu? Kenapa kamu tidak mencari seorang gadis dan mencobanya sendiri dan kamu akan tahu? Humazi mengelus dagunya sambil menampakkan ekspresi penuh kerinduan, ini ide bagus. Melihat ketiga orang itu berbincang dan tertawa, Master Istana Ketujuh yang berdiri di kejauhan sedikit bingung dan berkata, sayang sekali. Kekuatan Dev memang lumayan, tapi kultivasi gandanya masih kurang. Dia sudah tidak mampu melakukannya hanya dalam 1 jam. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Humazi tertawa dan berkata, Tuan Istana Ketujuh, kau tidak mengerti. Waktu yang berlalu di Menara Penindas Iblis adalah 1 tahun di luar menara, dan 100 tahun di dalam menara. Meskipun hanya 1 jam di luar, Dev bekerja selama beberapa hari di dalam. Kalau aku tidak salah, kedua gadis kecil ini bengkak. Ah, sehebat itu, Master Istana Ketujuh langsung terkejut. Huo Jingjing dan Mo Qingyun tersipu dan menundukkan kepala. Hanya mereka yang tahu apakah wajah mereka bengkak atau tidak. Tempat misterius dari 3 surga. Di sini tidak ada sinar matahari sepanjang tahun, dan kabut hitam tebal bagaikan zat yang bahkan sinar matahari pun tidak dapat menembusnya. Jauh di dalam, istana yang dibangun dari ribuan tulang belulang melayang di udara. Di plakat istana terdapat 3 karakter besar, Istana Jalan Jahat, yang ditulis dalam plasma darah yang membeku, memancarkan bau yang menjijikan. Di kursi utama, sosok yang diselimuti jubah hitam duduk dengan tenang. Ia dikelilingi 9 bendera jiwa abu-abu kehitaman, dengan wajah-wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan di atas bendera-bendera itu.
Setiap kali bendera-bendera itu berayun, suhu seluruh istana turun 3 poin. Orang ini adalah tetua agung dari Evil Way Hall, Yu Wuxi. Lampu jiwa kedua tetua di dunia bawah telah padam, bahkan para penjaga bayangan di dunia bawah semuanya hancur. Pukulan ini merupakan pukulan besar bagi Yu Wuxi. Sebagai tetua agung dan orang yang bertanggung jawab atas istana jalan jahat, dia tidak mungkin mengikuti instruksi organisasi. Yang paling penting adalah mereka kehilangan token, yang merupakan hal paling berharga di istana jahat mereka. Selama beberapa token menyerap cukup banyak jiwa mayat hidup dan diaktifkan, mereka dapat membuka peta koordinat Tianlin Cave Mansion, dan mereka akan dapat menemukan Tianlin Cave Mansion yang legendaris. Untuk menyerap cukup banyak jiwa mayat hidup, kuil Dao jahat mengirimnya untuk memimpin dua tetua Netherworld, wajah hantu dan yang lainnya ke surga ketiga, membuka ruang, dan menyerap jiwa mayat hidup di mana-mana. Namun, siapa sangka token itu hilang, dan kedua tetua, wajah hantu dan Netherworld, juga terbunuh. Jika berita ini sampai ke telinga para petinggi istana jalan jahat, ia tak akan bisa mati meskipun memiliki 100 nyawa. Sampah, kalian semua sampah. Raungan marah terdengar bagai guntur, dan pilar-pilar batu di aula dewan langsung tertutup retakan bagaikan jaring laba-laba. Kedua belas pengawal bayangan itu berlutut dengan satu kaki, kepala mereka menyentuh tanah, tubuh mereka gemetar bagai saringan, bahkan tidak berani bernapas. Di atas meja giok putih di hadapan Yu Wuxi, terdapat dua manik jiwa kusam, itu adalah manik jiwa kelahiran kedua tetua Nether, yang kini telah hancur total, hanya menyisakan sedikit fluktuasi kekuatan spiritual. Kedua tetua Netherworld telah mengikutiku selama 300 tahun. Kultivasi mereka telah mencapai puncak alam abadi lepas. Mereka bahkan bisa bertahan cukup lama melawan lawan dari alam abadi bumi. Bagaimana mungkin mereka dibunuh oleh seorang bocah berbulu dari surga ketiga? Suara Yu Wuxi setajam kuku yang menggores kaca, selidiki. Selidiki untukku. Apa asal-usul Dev? Seorang lelaki tua bertubuh bungkuk berjalan keluar dengan gemetar, melapor kepada tetua agung, saya telah mengetahui bahwa anak ini bernama Dev. Dia tiba-tiba muncul di wilayah Sekte King Yun beberapa hari yang lalu. Kultivasinya telah berkembang pesat. Dia pernah membunuh seorang kultivator tingkat kelima alam abadi longgar dengan tingkat ketiga alam abadi longgar. Kali ini, kami berhasil membunuh dua tetua Xuanming. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh dua tetua Yuming sebelum kematian mereka. Dev tampaknya dirasuki oleh roh yang sangat kuat. Bab 5178, Kuil Jahat. Dirasuki roh, pupil mata Yu Wuxi tiba-tiba mengecil di balik jubah hitamnya, dan 9 panji rohnya mulai bergetar hebat. Mungkinkah itu keturunan monster tua? Menurut informasi yang diterima, roh itu mengaku berasal dari surga ke-9. Surga ke-9? Yu Wuxi tiba-tiba berdiri, kabut hitam mengepul di sekelilingnya, dan genangan darah di seluruh istana bergejolak hebat, pantas saja. Pantas saja kedua tetua Netherworld meninggal dengan mengenaskan. Ternyata orang-orang dari langit ke-9 turun tangan. Para penjaga bayangan di aula pertemuan begitu ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Mereka belum pernah melihat tetua agung kehilangan ketenangannya seperti ini. 3 kata, surga ke-9, sepertinya mengandung semacam kekuatan magis yang mengerikan. Yu Wuxi menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya menahan rasa terkejut di hatinya. Dia duduk perlahan, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, mengeluarkan suara pelan, surga ke-9. Bahkan jika itu jiwa surga ke-9, lalu kenapa? Jika kau berani membunuh seseorang dari istana Dao jahat kami, kau harus membayar harganya. Jangankan jiwa dari surga ke-9, bahkan jika itu adalah seorang kultivator dari surga ke-9, istana Dao jahatku tidak takut. Kalimat ini secara langsung menunjukkan kekuatan istana Dao jahat, dan bahkan tidak takut pada para kultivator surga ke-9. Suatu organisasi yang dapat menemukan token, secara diam-diam mengumpulkan mayat hidup, dan berencana mencari Tianlin Cave Mansion pastilah sangat kuat. Jika tidak, bahkan jika mereka menemukan koordinat Gua Tianlin, mereka tidak akan dapat melindunginya. Penatua Agung, Dev sekarang sedang memulihkan diri di Istana ke-7, dan Master Istana ke-7 tampaknya berusaha melindunginya. Istana ke-7, Yu Wuxi mencibir, dan wajah di bendera jiwa menjerit nyaring, klan dewa yang memproklamirkan diri, cabang kuil tanpa kejatuhan, berani ikut campur dalam urusanku. Serahkan perintah ini, gerakan 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah dari Pavilion Nether bayangan, dan ikuti aku ke Istana ke-7. Yu Wuxi ini bahkan tidak menganggap serius kuil atau bahkan seluruh klan dewa. Apa? Orang tua itu terkejut. Penatua Agung, apakah Anda akan melakukannya sendiri? Masing-masing dari 8 pendeta agung merupakan prajurit ulung yang telah melangkah setengah kaki ke alam abadi duniawi, ke-12 penjaga darah telah melunakkan tubuh mereka dengan saripati dan darah mereka, dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan puncak alam abadi longgar. Dengan barisan seperti itu lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh 3 surga, tetapi sekarang Tetua Agung akan membawa mereka untuk berhadapan dengan Dev. Ada kilatan kekejaman di mata Yu Wuxi, anak ini bisa membiarkan roh 9 surga merasukinya, dia jelas bukan makhluk biasa. Kalau kita tidak membunuhnya sebelum dia dewasa, dia akan jadi masalah besar di masa depan. Apalagi, dia membelai Broken Soul Orb di atas meja,
suaranya dingin dan menusuk, seseorang harus menyelesaikan urusan dengan dua tetua Netherworld dan Ghostface. Tapi tetua agung, Kuil. Kuil, Yu Wuxi mencibir, Kuil sekarang hancur berkeping-keping, dan hubungan para Master Kuil sedang tidak baik. Beraninya mereka ikut campur dalam urusan kuil Dao jahat kita. Katakan pada Master Istana Ketujuh untuk menyerahkan orang itu, atau berubah menjadi abu bersama bocah itu. Baik, orang tua itu tidak berani membujuknya lagi, ia pun membungkuk dan pergi. Yu Wuxi perlahan berdiri, jubah hitamnya berkibar tak tertiup angin, 9 bendera jiwa melilit tubuhnya, memancarkan tekanan yang menyesakkan, Dev. Jiwa surga ke-9, aku ingin melihat seberapa berharganya dirimu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang di aula pertemuan. 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah mengikuti dari belakang, dan bayang-bayang hitam pekat menyerbu ke arah Istana Ketujuh bagaikan segerombolan belalang. Di atas jurang angin hitam, langit yang sudah suram menjadi lebih gelap, seolah-olah meramalkan badai berdarah yang akan datang. Di ruang batu Istana Ketujuh, suasananya begitu hikmat sehingga air hampir menetes keluar. Master Istana Ketujuh memegang slip giok berisi pesan Istana Dao Jahat, tangannya sedikit gemetar, wajahnya sepucat kertas, Istana Dao Jahat. Istana Dao Jahat sudah gila. Aku tidak menyangka kalau orang yang dibunuh Dev ternyata dari Aula Dao Jahat. Bab 5179, tidak bisa pergi. Apa itu Istana Kejahatan? Dev bertanya dengan bingung. Organisasi yang khusus mengumpulkan orang mati. Aku tak pernah menyangka orang-orang ini akan sampai ke surga ketiga. Kata Master Istana Ketujuh dengan ekspresi terkejut. Mendengar ini, Dev tahu bahwa organisasi misterius yang dibicarakan Yun Wuya adalah Evil Dao Hall. Apakah kuil jahat ini sangat kuat? Tanya Dev. Sangat kuat. Kudengar kuil jahat ini telah berdiri selama ribuan tahun dan telah mengumpulkan jiwa-jiwa mayat hidup di mana-mana. Dimanapun terjadi kematian besar-besaran para biksu atau di medan perang, orang-orang dari kuil jahat akan muncul. Kudengar selama pertarungan sekte di surga ke-9, lebih dari 10.000 orang tewas, dan orang-orang dari aula jalan jahat juga muncul. Kata Master Istana Ketujuh. Oh, Dev mengerutkan kening. Kalau begitu, kekuatan Istana Jalan Jahat pasti setidaknya lebih tinggi dari surga ke-9. Tentu saja, kuil jahat adalah organisasi yang sangat misterius. Mereka dapat terlihat hampir di mana-mana, tetapi mereka tidak pernah bertarung. Mereka hanya mengumpulkan jiwa-jiwa mayat hidup di mana-mana, dan tidak ada yang tahu untuk apa mereka digunakan. Aku punya konflik denganmu kali ini, dan aku tidak tahu kenapa. Kata Master Istana Ketujuh dengan bingung. Tentu saja Dev sendiri tahu bahwa jika Raja Iblis Awan Merah tidak memberikan jiwanya kepadanya, dia akan mulai bertarung. Pada saat ini, Dev tiba-tiba teringat pada token itu. Tampaknya kuil jahat mengumpulkan jiwa-jiwa mayat hidup di mana-mana, yang mungkin terkait dengan token itu. Dev ingin bertanya kepada Master Istana Ketujuh, tetapi Master Istana Ketujuh mungkin tidak tahu jawabannya. Selain itu, tidak akan mudah bagi banyak orang untuk mengetahui bahwa dia memiliki token itu, jadi Dev tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dikirim Istana Dao Jahat kepadamu? Humazi bertanya dengan suara berat. Yu Wuxi, Tetua Agung Istana Dao Jahat akan secara pribadi membawa orang ke Istana Ketujuh. Suara Master Istana Ketujuh bergetar, dia juga mengatakan bahwa kami akan menyerahkanmu, atau kami akan meratakan seluruh Istana Ketujuh. Master Istana Ketujuh menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi keputusasaan, ada juga 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah yang menemani mereka. Dengan barisan ini, bahkan jika semua sekte dari 3 surga mengambil tindakan, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Dev membelai gagang pedang pembunuh naga dengan ujung jarinya, tatapannya tampak sangat tenang, sepertinya mereka benar-benar cemas. Dev, kenapa kamu tidak pergi duluan? Huo Jingjing berkata dengan cemas, surga ketiga begitu luas, jika kamu bersembunyi, mereka mungkin tidak dapat menemukanmu. Master Istana Ketujuh pun mengangguk cepat, Dev, jika kau menjaga pegunungan hijau, kau tak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Istana Dao Jahat itu kuat, tak perlu berhadapan langsung dengan mereka. Selama kau tidak di sini, kuil Dao Jahat tidak akan melakukan apapun padaku. Lagi pula, aku punya kuil dan seluruh klan dewa di belakangku. Dev menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah barat laut. Langit di sana telah tertutup awan hitam pekat di beberapa titik, dengan kilatan petir yang samar, dan tekanan yang mendebarkan jantung mendekat dengan cepat. Aku tidak bisa pergi, katanya lembut, karena Yu Wuxi berani datang ke sini secara langsung, dia pasti sudah memasang jaring langit dan bumi, belum lagi. Dia berhenti sejenak, sedikit niat membunuh yang dingin melintas di matanya, aku, Dev, tidak akan pernah menyerahkan masalahku kepada orang lain. Mereka mencariku, dan aku akan menunggu mereka di sini. Di luar Istana Ketujuh, angin gelap dari jurang angin hitam bertambah kencang, membawa kerikil dan pasir yang menghantam ubin batu biru istana, menimbulkan suara, berderak, yang nyaring, seperti tabuhan drum dewa kematian. Di dalam bilik batu, suara Master Istana Ketujuh bergetar tak terkendali. Lembaran giok komunikasi di tangannya telah hancur berkeping-keping, dan bubuk mesiu berjatuhan dari sela-sela jarinya. Huo Jingjing menggenggam tangan Mo Qingyun rat-rat, buku-buku jari mereka memutih dan wajah mereka pucat pasi. Hanya Humazi yang berusaha tetap tenang,
tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk sering melihat keluar gua. Jakunnya bergoyang-goyang. Dev berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya di depan gerbang batu, matanya menembus dinding batu tebal dan menatap awan hitam yang bergulung-gulung di langit. Kekuatan spiritual di sekelilingnya bagaikan binatang buas yang sedang tertidur. Ia tampak tenang, tetapi sebenarnya siap menyerang. Pedang pembunuh naga berdengung lembut di sarungnya, seakan merasakan pertempuran berdarah yang akan datang, dan pedang itu memancarkan cahaya kemasan redup. Bab 5180, satu gerakan. Yang akan datang. Suara Dev tidak keras, tetapi kedengarannya seperti guntur di telinga semua orang. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh istana ketujuh tiba-tiba berguncang hebat, seolah-olah ribuan pasukan berbaris ke arahnya. Suara keras udara yang pecah terdengar di luar gua, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh di alun-alun istana ketujuh seperti hujan deras. Sosok-sosok yang padat menutupi langit dan menghalangi matahari, mengelilingi seluruh istana ketujuh. Sosok berjubah hitam di kepala tergantung di udara, dengan 9 bendera jiwa berkibar di belakangnya. Wajah manusia pada spanduk itu menjerit semakin panik, dan bau mayat dan darah yang kuat bercampur menjadi satu, membentuk gelombang udara kelabu yang terlihat oleh mata telanjang, menyapu ke arah istana ketujuh. Dev, keluar dan mati. Suara Yu Wuxi bagaikan angin dingin yang bertiup melalui Netherworld, membawa serta kebencian yang menusuk tulang. Lapisan es putih tebal langsung terbentuk di tanah batu biru di alun-alun, dan beberapa ramuan spiritual yang tumbuh dengan kuat pun layu dalam sekejap. Formasi pelindung gunung istana ketujuh berkedip hebat di bawah tekanan ini, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tirai cahaya, seolah-olah akan runtuh pada saat berikutnya. Para murid tingkat rendah di aula itu sudah terjatuh ke tanah karena ketakutan, bahkan tidak punya keberanian untuk mengangkat kepala mereka. Wajah Master Istana Ketujuh memucat, dan tanpa sadar ia mencondongkan tubuh ke arah Dev, suaranya terdengar sayu, Dev. Dev, ini Yu Wuxi, tingkat kultivasi alam abadi duniawi, kami. Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tatapannya setajam pedang, menjauhlah, serahkan ini padaku. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, dan pintu batu itu tertutup di belakangnya dengan keras. Di alun-alun, Yu Wuxi menatap sosok di bawah, dan senyum kejam muncul di sudut mulutnya di balik jubah hitamnya, hanya kamu. Semut kelas 6 di alam Sanxian, berani membunuh orang-orangku dari istana Dao jahat. 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah menyebar dalam bentuk kipas dan mengelilingi Dev. 8 pendeta agung memiliki aura yang berat, dan tubuh mereka memancarkan aura tekanan seolah-olah mereka telah melangkah setengah kaki ke alam abadi duniawi. 12 penjaga darah memiliki darah yang mendidih di tubuh mereka, dan mata mereka merah padam, seperti binatang buas yang haus darah. Kamu Wuxi, kan? Dev terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menggerakkan ujung jarinya sedikit, dan pedang pembunuh naga berdengung keluar dari sarungnya. Energi pedang emas cemerlang melesat ke langit, merobek lubang di awan gelap di atas kepalanya. Aku membunuh 2 tetua Netherworld dan Ghostface. Jika kau ingin membalas dendam, ayo. Arogan. Seorang pendeta jangkung berteriak dengan marah, dan sebuah palu tulang besar muncul di tangannya. Palu itu dipenuhi duri dan memancarkan aura kematian yang kuat. Nak, biarkan aku mengirimmu ke barat. Sebelum dia selesai bicara, dia melompat dan menghantamkan palu tulang itu ke arah Dev dengan kekuatan dahsyat, menciptakan zona vakum di udara dan menimbulkan ledakan dahsyat. Tatapan Dev terfokus, dan alih-alih mundur, ia malah maju. Pedang pembunuh naga menghunus bunga pedang, dan energi pedang emas melonjak keluar bagai air pasang, menghantam palu tulang. Dentang. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, cahaya menyilaukan meledak dari tempat energi pedang emas bertabrakan dengan palu tulang. Gelombang kejut yang dahsyat itu menghempaskan para penjaga bayangan di sekitarnya. Tanah batu biru di alun-alun itu hancur dalam sekejap, membentuk lubang besar berdiameter puluhan kaki. Pendeta itu mengerang dan terkejut hingga mundur berulang kali. Telapak tangannya patah dan darah mengalir deras. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, kau. Bagaimana mungkin kekuatanmu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Dev muncul di depannya seperti hantu, dan pedang pembunuh naga menusuk tenggorokannya dengan kecepatan kilat. Engah. Darah menyembur keluar, dan cahaya di mata pendeta itu segera meredup. Tubuhnya terkulai lemas, dan dia masih menunjukkan ekspresi terkejut sebelum meninggal. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh seorang pendeta yang salah satu kakinya sudah setengah jalan menuju alam abadi bumi. Alun-alun itu langsung sunyi senyap, bahkan suara angin pun seakan berhenti. Senyum di wajah Yu Wuxi membeku, dan pupil matanya di bawah jubah hitam tiba-tiba menyusut. Kedua belas penjaga darah dan 7 pendeta yang tersisa tersambar petir, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bab 5181, Domain Pedang. Di balik gerbang batu istana ketujuh, Yun Wuya menggosok matanya dan bergumam, Apa aku berhalusinasi? Itu salah satu dari 8 pendeta agung. Huo Jingjing dan Mo Qingyun berpelukan erat, dengan kekhawatiran dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di mata mereka. Master Istana Ketujuh membuka mulutnya lebar-lebar, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Keputusasaan di hatinya telah lama digantikan oleh keterkejutan.
Serang bersama. 7 pendeta yang tersisa saling berpandangan, kilatan kekejaman terpancar di mata mereka, lalu mereka menyerang bersamaan. Segala macam senjata sihir dan mantra jahat menyerang Dev. Ada rantai yang dililit bayangan hantu, jarum tulang yang memancarkan racun mematikan, dan api hitam yang dapat menggerogoti kekuatan spiritual. Untuk sesaat, segala macam benda jahat di langit saling terkait membentuk jaring kematian raksasa, menyelimuti Dev. Kedua belas pengawal berdarah itu juga melancarkan serangan pada saat yang sama. Mereka berubah menjadi 12 bayangan berdarah dan menggunakan esensi darah mereka untuk mengaktifkan teknik rahasia. Kecepatan mereka sangat cepat. Pedang berdarah di tangan mereka memancarkan cahaya dingin, menghalangi semua rute mundur Dev. Menghadapi serangan sekuat itu, Dev sama sekali tidak panik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya beredar liar, dan cahaya keemasan di pedang pembunuh naga menjadi semakin terang. Domain pedang, buka. Dengan teriakan rendah, aura pedang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Dev, membentuk wilayah pedang yang besar. Di dalam wilayah pedang, energi pedang emas bersilangan seperti jaring emas besar. Ding ding dong dong. Senjata dan mantra sihir jahat bertabrakan dengan wilayah pedang dan langsung tercabik-cabik oleh energi pedang emas, berubah menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Pedang darah dari kedua belas penjaga darah menebas wilayah pedang, menimbulkan suara nyaring, namun tidak dapat melukai Dev sama sekali. Mustahil, seru seorang pendeta, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dev menyeringai, dan domain pedang tiba-tiba menyusut. Ki pedang emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar bagai hujan badai, menyapu ke arah 8 pendeta dan 12 penjaga darah. Ah! Jeritan terdengar satu demi satu, dan energi pedang emas itu seperti sabit dewa kematian, mengirimkan darah dan daging beterbangan kemanapun ia lewat. Seorang pendeta tertusuk jantungnya oleh energi pedang, dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Kepala seorang pengawal darah terpotong oleh energi pedang dan berguling ke tanah, matanya terbuka lebar, dia mati dengan mata terbuka. Dev bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba, berlari kencang melewati perkemahan musuh. Setiap ayunan pedang pembunuh naga disertai dengan darah dan kematian. Gerakannya anggun dan lincah, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, tetapi dia selalu mampu menghindari serangan musuh di saat kritis dan memberikan pukulan yang mematikan. Di alun-alun itu, darah mewarnai tanah batu biru menjadi merah, potongan-potongan anggota badan dan tangan yang patah berserakan di mana-mana, dan bau darah yang kuat sungguh memuakkan. Meskipun 8 pendeta agung dan 12 pengawal darah tidak kenal takut dan berani, mereka rentan seperti ayam dan anjing di hadapan Dev. Yu Wuxi melayang di udara, ekspresinya menjadi semakin jelek di balik jubah hitamnya. Dia awalnya mengira bahwa 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah sudah cukup untuk memotong Dev menjadi beberapa bagian, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu kuat. Di luar pemahamannya bahwa seorang kultivator tingkat 6 alam Sanxian dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Bagaimana mungkin alam abadi longgar tingkat 6 memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam abadi bumi? Yu Wuxi bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Hanya dalam waktu sebatang dupa, 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah semuanya telah mati. Alun-alun itu dipenuhi mayat dan darah mengalir deras. Hanya Dev yang tersisa berdiri gagah di tengahnya. Darah di pedang pembunuh naga menetes perlahan, memercikkan bunga darah ke tanah. Dia menatap Yu Wuxi. Matanya sedingin es yang telah membeku selama ribuan tahun. Sekarang, giliranmu. Yu Wuxi tiba-tiba tersadar, dengan tatapan tajam di matanya, wah, kau berhasil membuatku kesal. Spanduk 9 jiwa Nether, keluar. Dengan raungan, 9 panji jiwa tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi 9 pilar yang menjulang tinggi. Wajah-wajah di panji-panji itu meraung dan menyerbu, berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke arah Dev. Bab 5182 naga terbang di langit. Hantu-hantu ini semuanya berwajah mengerikan, memancarkan kebencian dan roh jahat yang kuat. Kemanapun mereka lewat, udara menjadi lengket. Cakar hantu dari alam baka. Yu Wuxi menyatukan jari-jarinya seperti cakar dan mencengkeram Dev di udara. Cakar hantu hitam besar muncul dari udara tipis dan mencengkeram Dev dengan momentum yang mampu merobek ruang. Tatapan Dev serius, tak berani gegabah. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Yu Wuxi jauh lebih unggul daripada 8 pendeta dan 12 penjaga darah sebelumnya, dan ia telah mencapai alam abadi sejati. Hancurkan! Dev berteriak pelan, dan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari pedang pembunuh naga. Energi pedang emas melesat keluar seperti naga yang marah dan menghantam cakar hantu hitam itu. Boom! Energi pedang emas dan cakar hantu hitam meledak bersamaan, dan gelombang kejut yang dahsyat meratakan seluruh alun-alun hingga rata dengan tanah. Formasi pelindung gunung istana ketujuh hancur total akibat benturan ini, dan ubin-ubin istana pun runtuh. Dev terkejut dan mundur beberapa langkah, darahnya mendidih, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Yu Wuxi juga kesakitan, dan terkejut dan mundur 100 kaki, wajahnya di balik jubah hitam menjadi semakin suram. Menarik. Yu Wuxi menjilat bibirnya, sedikit kegembiraan melintas di matanya, sudah lama sejak aku bertemu seorang kultivator dari alam Sanxian yang dapat menahan seranganku. Wah,
Kau layak membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku. Dunia bawah penuh dengan hantu, yang melahap jiwa. Yu Wuxi membentuk segel dengan tangannya, dan 9 bendera jiwa bergetar hebat. Bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar seperti air pasang, membentuk formasi hantu raksasa yang menjebak Dev di dalamnya. Hantu-hantu itu mengeluarkan raungan melengking dan menerkam ke arah Dev, mencoba melahap jiwanya. Dev menarik napas dalam-dalam, mengalirkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya, dan memobilisasi kekuatan jiwanya. Cahaya redup berkelebat di antara kedua alisnya, dan tekanan spiritual yang kuat terpancar darinya, seketika menghancurkan banyak bayangan hantu yang menyerbu ke arahnya. Memotong, Dev mengeluarkan raungan panjang, dan energi pedang emas di pedang pembunuh naga berubah menjadi naga emas besar. Naga emas itu meraung dan menyerbu, bertarung melawan para hantu. Kekuatan naga emas itu membuat para hantu ketakutan, dan setiap benturan dapat mencabik-cabik tubuh para hantu. Melihat ini, mata Yu Wuxi berkilat terkejut, kekuatan jiwa. Aku tidak menyangka kau tidak hanya memiliki basis kultivasi yang aneh, tetapi juga memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Sayangnya, dalam formasi pemakan jiwa 10.000 hantu milikku, kekuatan jiwamu akan habis cepat atau lambat. Yu Wuxi dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan wajah-wajah di 9 panji jiwa meraung semakin panik. Bayangan-bayangan hantu menyerbu Dev bagai gelombang pasang yang tak berujung, gelombang demi gelombang. Dev menggertakkan giginya dan terus mengayunkan pedang pembunuh naga. Di bawah kendalinya, naga emas itu bertempur mati-matian melawan para hantu. Napasnya berangsur-angsur menjadi sedikit tidak teratur, tetapi tatapannya menjadi lebih tegas. Menyerahlah, bocah, kau tak bisa mengalahkanku. Suara Yu Wuxi bergema di barisan hantu, dengan sedikit godaan, selama kau menyerahkan token dan tunduk padaku, aku bisa mengampuni nyawamu dan bahkan merekomendasikanmu untuk bergabung dengan Istana Dao Jahat. Prestasimu di masa depan akan tak terbatas. Jangan bicara omong kosong, teriak Dev dengan marah. Kalau kau mau tokennya, datanglah dan dapatkan dengan kemampuanmu. Kamu benar-benar keras kepala. Jejak niat membunuh terpancar di mata Yu Wuxi. Karena kamu tidak mau minum roti panggangku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tidak berperasaan. Api jiwa 9 Nether. Yu Wuxi menjentikan jarinya, dan 9 panji jiwa menyala dengan api biru tua. Api itu tampak bernyawa dan melayang ke arah Dev. Kemanapun mereka lewat, udara pun terbakar, menimbulkan suara mendesis. Dev bisa merasakan api biru tua ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Begitu menyentuh tubuhnya, bahkan jiwanya pun akan terbakar menjadi abu. Seekor naga terbang di langit. Dev melompat, dan energi pedang emas di pedang pembunuh naga berubah menjadi naga terbang emas, menyerbu ke arah api biru tua dengan suara menerobos udara. Naga emas dan api biru tua bertabrakan, dan cahaya yang menyilaukan meledak. Api itu terkoyak oleh naga emas, tetapi naga itu juga terbakar semakin kecil oleh api, dan akhirnya benar-benar menghilang. Bersambung.